Ketika Allah muliakan seorang hamba, maka di balik kemuliaan itu ada sebab dan tujuannya. Begitu juga ketika Allah hinakan seorang hamba, maka di balik penghinaan itu ada sebab dan tujuannya. Mulianya seorang mukmin karena dia selalu sholat malam, dan dia akan dianggap mulia oleh manusia ketika dia tidak punya kepentingan dan tidak terlalu berharap kepada sesama manusia. Acara ini dipersembahkan oleh Sabah Tour and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil man ba'athahullah rahmatan lil alamin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode kita yang ke-21 kali ini, kita masih melanjutkan lawan dari nama Allah Al-Mu'izz, yakni nama Allah Al-Muzil. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya Al-Mu'izz, Tuhan yang maha memuliakan, sebagaimana Allah menamakan dirinya Al-Muzil, Tuhan yang maha menghinakan. Ketika Allah muliakan seorang hamba, maka di balik kemuliaan itu ada sebab dan tujuannya. Begitu juga ketika Allah hinakan seorang hamba, maka di balik penghinaan itu ada sebab dan tujuannya. Para hadirin, telah digambarkan sebelumnya bagaimana manusia memiliki standar yang berbeda dengan standar Allah tentang kemuliaan dan kehinaan. Sering sekali kita sebagai manusia menganggap di saat sebelumnya pendapatan kita besar, jabatan kita tinggi, tiba-tiba itu semua hilang dari kita, kita merasa Allah sedang ingin menghinakan kita. Ini yang Allah sindir kita semua dalam firman-Nya di surah Al-Fajr. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, ketika kita berikan, kata Allah, berbagai nikmat-nikmat dalam kehidupan, kekayaan, kesehatan, pangkat dan jabatan, harta, tahta, dan wanita, dia katakan, Tuhan muliakan aku. Tapi sebaliknya, ketika semua fasilitas itu Allah tarik satu persatu, manusia justru mengatakan, Tuhan sedang menghinakan aku. Padahal tidak itu semua. Baik nikmat atau apa yang kita sebut dengan musibah, keduanya hanyalah ujian. Ujian dengan kebaikan ataupun ujian dengan keburukan, Allah ingin lihat seberapa jauh kita bersabar, seberapa jauh kita bersyukur, sehingga dengan sabar dan syukur itulah Allah muliakan kita. Atau dengan ketidaksabaran dan kekufuran itulah Allah akan hinakan kita dalam kehidupan di dunia. Para hadirin, tentunya tidak ada orang yang ingin dihinakan. Tetapi kadang-kadang penghinaan yang datang dari Allah kepada hamba itu adalah buah dari perbuatannya, konsekuensi dari pilihannya. Kadang-kadang manusia kalau hanya berorientasi pada dunia, dia hanya berpikir
keuntungan jangka pendek, maka dia tak peduli dengan penipuan. Dia tak peduli dengan pengkhianatan. Yang penting tujuanku tercapai. Dia halalkan segala cara untuk sampai pada kepentingannya. Orang cerdas adalah orang yang tidak hanya memikirkan masa sekarang, tapi dia pikir setiap konsekuensi dan akibat dari tiap keputusan yang diambilnya. Idza aradta infadha kulli amrin fanzur fi awaqibihi. Rasulullah berkata, kalau kau ingin melakukan suatu kegiatan dan aktivitas, coba perhatikan dengan seksama apa dampak dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh setiap perbuatan dan aktivitas yang kau lakukan sekarang untuk masa depan. Karenanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang yang mampu menundukkan kepentingannya di dunia demi kepentingan masa depannya, itulah kepentingan akhiratnya. Jadi kalau kita hanya mengejar standar dunia supaya dibilang hebat, supaya dianggap keren, supaya orang mengeluh-elukan kita, tapi kita lupa apa konsekuensi itu nanti di akhirat kelak. Apa dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang kita ambil, itu semua menggambarkan ketidakbijaksanaan orang yang bersangkutan. Ada sebuah kisah fabel cukup menarik pernah disampaikan oleh Ibnu Muqaffa. Ibnu Muqaffa seorang sastrawan muslim yang begitu kaya dengan nilai-nilai filosofi. Dalam bukunya Kalilah wa Dimnah, beliau menceritakan sebuah fabel cerita 3 ekor ikan. Ada ikan yang bodoh, ada ikan yang kecerdasannya biasa, ada ikan yang kecerdasannya luar biasa. Diceritakan 3 ikan ini sedang berada di sebuah sungai. Ketiganya mendengar ada 3 orang yang ingin menangkap ikan. Maka ketika ketiga ikan tadi mendengar cerita ketiga orang tersebut, dan ketiga orang itu mengatakan kita akan kembali untuk menyiapkan perangkap, 3 ikan ini berbeda sikap. Ikan yang paling cerdas cepat-cepat dia tinggalkan tempat itu. Walaupun tempat itu nyaman, enak, dan banyak makanan yang bisa dimakan. Ikan yang cerdasnya rata-rata, walaupun dia belum lari, tapi dia memikirkan, kalau nanti kira-kira aku akan ditangkap, macam mana untuk melepaskan diri. Sedangkan ikan yang ketiga, yang bodoh, tidak memikirkan masa depannya. Selama makanan di sini banyak, untuk apa aku tinggalkan tempat ini mencari tempat lain? Yang terjadi apa? Ketika baliklah 3 orang yang mau menangkap ikan tadi, ikan yang paling cerdas selamat karena dia sudah melarikan diri sebelum akses sungai tadi ditutup. Ikan yang cerdasnya rata-rata, ketika ditangkap ternyata dia pura-pura mati. Ketika pura-pura mati, maka dia diletakkan di tempat tertentu. Dengan kemampuannya dia coba lompat kembali ke dalam sungai. Akhirnya dia selamat, tetapi dengan konsekuensi luka di beberapa bagian tubuhnya. Tapi ikan yang bodoh, ini ikan yang terus makan, menikmati apa yang ada tanpa menyadari dia sedang dalam bahaya. Begitulah manusia. Kalau ada orang bodoh, dia terus memuaskan apa kepentingan dunianya. Maka kalau Allah hinakan dia di dunia karena orientasinya yang salah, maka itu adalah konsekuensi dari pilihannya. Kalau ada orang mikir hanya untuk jangka menengah, bukan jangka panjang. Dia pikir 50 tahun ke depan macam mana di dunia, tapi tak pernah pikir tentang akhirat. Ini juga penuh risiko yang belum tentu dia akan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Tapi yang cerdas adalah yang berpikir untuk masa depan. Untuk itu, setiap keputusan yang kita ambil
Pikirkan, apakah dengan keputusan itu Allah muliakan aku di dunia dan akhirat, atau justru Allah akan hinakan aku di dunia dan akhirat? Ini makna yang cukup dalam. Karena Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada kita sebagai mukmin, pertama, kita tak boleh menempatkan diri kita pada tempat-tempat yang syubhat, yang kemudian membuat kita tertuduh. Kita orang baik, kita orang bersih. Tapi kalau kita berada pada posisi yang salah, salah-salah kita pun ikut tertuduh. Padahal kita nggak terlibat dengan yang perbuatan buruk itu. Pernah diriwayatkan, Nabi Muhammad setelah sholat subuh, keluar dari masjid bersama istrinya Sofiyah. Waktu itu belum ada lampu, jadi subuh pun begitu selesai masih gelap. Ketika Nabi keluar dari masjid bersama seorang wanita yang tidak dikenali oleh beberapa sahabat, sahabat mulai bincang dari belakang. Siapa itu belakang Nabi? Nabi sama cewek, siapa itu? Mulai orang berbincang-bincang. Nabi kemudian yang sudah jalan pulang lagi. Nabi berkata, ini istriku Sofiyah. Mereka berkata, enggak Nabi, kami bukan berburuk sangka padamu. Ya, kata Nabi. Tapi kalau aku tak jelaskan, akan tetap terbuka peluang kalian berburuk sangka kepadaku. Begitulah hakikat muslim. Jangan kita tempatkan diri kita pada tempat yang membuat kita tertuduh. Selalu pilih tempat yang terang. Pilih tempat yang membuat kita aman. Itulah salah satu cara Allah memuliakan kita dan tidak menghinakan kita. Yang kedua, pesan Rasulullah yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, utlubul hawaija biizil anfus. Carilah rezekimu dengan cara-cara yang baik. Fa inna al-umur qad tammatil maqadir. Setiap urusan rezeki udah ada ketetapannya di sisi Allah. Jangan gara-gara perkara kita pengen lebih, kita pakai cara-cara culas, cara-cara haram, cara-cara nggak terhormat, yang pada akhirnya itu menghinakan kita di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, jangan pernah, pesan Rasulullah, kita mau menerima satu amanah kalau kita nggak yakin bisa memikulnya. Ini juga bagian dari konsekuensi al-muzil. Coba bayangkan, orang nggak ada kompetensi apa-apa, tapi berebutan jabatan. Ketika dia diangkat, yang terjadi apa? Justru jabatan itu hanya menjadi jalan orang-orang memperoloknya. Lihat itu, nggak tahu apa-apa dia. Lihat itu, begini. Maka kalau seorang ingin kedudukan yang tinggi, kuatkan diri. Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yuzilla nafsah. Rasulullah berkata, tidak halal bagi seorang muslim menghina dirinya sendiri. Sahabat bertanya, macam mana seseorang itu menghina dirinya sendiri, Rasulullah? Nabi berkata, dia memohon untuk diberikan jabatan dan kedudukan, sedangkan dia tak sanggup dan tak mampu untuk memikulnya dengan amanah. Para hadirin, mulia ketika kita dekat dengan Allah, tapi kita juga sering sekali menjadi hina akibat ketamakan kita, ketololan kita, dan ketidakpanjangan berpikir kita, konsekuensi dari apa-apa yang kita buat di dunia maupun di akhirat. Syaraful muslim qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Mulianya seorang mukmin karena dia selalu sholat malam, dan dia akan dianggap mulia oleh manusia ketika dia tidak punya kepentingan dan tidak terlalu berharap kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kemuliaan kita dan jauhkan kita dari segala bentuk kehinaan. Kalaupun Allah uji kita dengan kehinaan, yakinlah di balik ujian itu terdapat obat, di mana Allah ingin panggil kita semua untuk terus memperbaiki diri dan bertobat sebelum pintu taubat ditutup. Jangan lupa like and subscribe
Pantau terus channel Art Media Official. Terima kasih. Ikuti terus program ini. Wabillahil hidayatu wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sabatur and Travel, Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya.